Halo teman-teman semuanya, siang hari ini saya sudah berada di stasiun Lempuyangan, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya mau balik ke Jakarta, naik kereta api yang hanya beroperasi setahun 2 kali saja. Tidak lain dan tidak bukan adalah kereta api Motis Nataru. Kalau sebelumnya di hari besar seperti Lebaran ada kereta Motis juga. Nah, kalau ini di momen Natal dan Tahun Baru, saya naik kereta api Motis Nataru ini teman-teman. Maka dari itu untuk kereta api Motis di tahun 2024 beroperasi 2 kali, terutama di hari besar teman-teman. Namun untuk perjalanannya kali ini hanya ada di satu rute saja, dari Jogja menuju ke Jakarta maupun sebaliknya. Dan juga terdapat layanan angkutan motor. Karena basicnya kereta api Motis Nataru ini adalah kereta api dengan angkutan motor teman-teman. Jam menunjukkan pukul 13:38 menit. Saya langsung aja masuk ke dalam stasiun. Dan sebelumnya untuk di stasiun Lempuyangan ada cetak tiket mandiri di sebelah kanan saya. Dan juga sudah terdapat layanan facial recognition gate, yang mana kalau teman-teman sudah daftar dan punya tiket perjalanan dengan kereta dari stasiun Lempuyangan, bisa langsung scan wajah dan masuk teman-teman. Mumpung masih sepi, maka saya menggunakan boarding manual saja teman-teman. Langsiran kereta api Motis Nataru masuk jalur 2 stasiun Lempuyangan. Dan untuk informasi kereta api Motis Nataru arah ke Jakarta, yaitu di belakang lokomotif ada 4 gerbong bagasi khusus angkutan motor. Kemudian 1 kereta makan pembangkit dan juga membawa 5 kereta penumpang dengan kapasitas 106 penumpang yang adu dengkul teman-teman. Bukan ya, sono ya. Bukan ya. Tuh, apakah mundur ini? Tetap dapat maju.
sekitaran jam 15 lewat 21 menit. Kereta api Motis Nataru yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan menuju tujuan akhirnya yaitu di Jakarta Pasar Senen dengan durasi perjalanan kurang lebih 7 jam. Dan juga ada beberapa pemberhentian stasiun yaitu Stasiun Kutoarjo, Purwokerto, Cirebon Perujakan, Stasiun Pasar Senen, dan tujuan akhirnya di Jakarta Gudang. Rusak kabelnya. Apa ya? Ini juga mati hunting itu. Tapi kalau harus ganti komponen caranya. Ya harus langsung dulu, lama lagi. Kita coba start lagi.
Sekitaran jam 16 lewat 10 menit, kereta api Motis Nataru tiba di stasiun Kutoarjo. Di stasiun Kutoarjo ini berhenti normal, selayaknya kereta api reguler yang lain. Selain itu juga terdapat aktivitas oleh petugas dengan mengisi ulang air toilet. Di jalur 2 dan 3 stasiun Kutoarjo saat ini sudah berperon panjang dan sudah berkanopi. Jadi nggak khawatir dan bisa leluasa buat teman-teman sekalian kalau naik kereta api dengan rangkaian yang panjang. Baru belajar juga. 3 tahun. Aku kan dari kelas 8 semester 1 semester 2 itu baru pindah kok. Udah bisa bahasa Jawa. Masih sedikit. Kalau tanya ke teman doang. Kalau sampai kan enggak. Kalau di satu gitu. Habisnya nanti ya dikunci. Tapi juga bisa bang pakai school gitu tuh. Kalau misalnya pengen masuk bukan pakai school, jadi kalau misalnya pengen masuk ke apa namanya soal-soalnya itu harus dikunci. Kereta api Motis Nataru sebenarnya adalah kereta api dengan angkutan motor gratis yang diadakan oleh Kemenhub dengan pendaftaran secara online maupun offline. Kalau teman-teman daftar online bisa langsung akses website Motis DJKA Kemenhub. Dan kalau semisalkan daftar offline pun bisa, namun terbatas dengan mengacu kepada kota yang tersedia. Batas waktu pendaftaran mulai dari tanggal 1 sampai 28 Desember 2024. Kemudian realisasi keberangkatannya mulai dari tanggal 20 hingga 29 Desember 2024 saja. Pendaftaran seperti ini tentunya bagi yang bawa motor. Nah, kalau sekalian mau ikut keretanya juga bisa. Dan nantinya diarahkan persyaratannya apa saja. Dan jatah untuk satu motor itu bisa free 2 tiket dewasa dan anak di bawah 3 tahun. Harganya terjangkau mulai dari Rp10.000 untuk jarak hingga 226 km. Sedangkan Rp20.000 untuk jarak lebih dari 226 km. Tentunya harga tersebut dikhususkan bagi yang bawa motor teman-teman. Kemudian kalau buat penumpang umum tanpa bawa motor juga bisa naik kereta api Motis Nataru ini dengan menunggu jadwal mulai dari 12 sampai 10 jam dari keberangkatan kereta dan tersedia di aplikasi Akses by KAI. Untuk harganya sendiri pun berbeda. Kalau untuk jarak pendeknya biasanya mulai dari harga Rp37.000. Dan untuk jarak jauhnya Rp59.000. Namun kursi yang dijual selama masih ada kursi yang tersedia atau kosong ya teman-teman. Tentunya agak sedikit mahal dibandingkan dengan yang bawa motor. Namun kalau harganya ini menurut saya nggak terpaut jauh ya teman-teman. Karena untuk rute dari Jogja menuju ke Jakarta ataupun sebaliknya masih tergolong yang murah di jalurnya. Iya sih. Boleh bawa HP juga. Iya sih. Kuliah lebih.
jam 17:37. Kereta api Motis Nataru yang saya naiki tiba di stasiun besar Purwokerto. Dan cuaca sore hari ini gerimis teman-teman. Di jalur 1 kita menemui rangkaian kereta api Kertanegara dengan relasi Purwokerto menuju ke Malang. Nggak lama dari itu di jalur 3 masuk kereta api dengan perjalanan istimewa yaitu Java Priority. Dan baru kali ini lihat kereta api wisata dengan satu set rangkaian beroperasi teman-teman. Rangkaiannya itu ada 2 kereta imperial dengan kursi 1-2 leg rest dan juga ada minibar. Kemudian kereta makan retro dengan konsep dining train. Kemudian di belakangnya ada 5 kereta priority. Dan juga ada minibarnya teman-teman. Perhatian untuk informasikan kembali yang telah tersedia di jalur 2. Kereta api Motis Nataru sudah di stasiun Kampung Bandar. Dengan jadwal keberangkatan pukul 17.55. Kepada penumpang kereta api Motis Nataru, saya persilakan Anda untuk naik rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur 2. Kereta api Motis Nataru masih tunggu waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Kereta api Motis Nataru akan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto tepat pada pukul 17.55. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Informasikan kereta api tambahan stasiun Senen Solo Balapan. Dengan tujuan di stasiun Solo Balapan akan kami persiapkan masuk jalur 3. Kereta api tambahan Pasar Senen Solo Balapan akan kami persiapkan masuk. Setelah kereta api Java Priority diberangkatkan, nggak lama lagi jalur 3 diisi oleh kereta api tambahan Pasar Senen Solo Balapan. Transit yang digunakan yaitu pakai kereta ekonomi premium tahun 2017 seperti milik kereta api Jayakarta. Dan untuk kelas eksekutifnya menggunakan eksekutif mild steel. Dan penumpang hari ini di tanggal 20 Desember arah ke Jogja ramai banget teman-teman. Gitu kalau musuh udah gitu. Untuk review fasilitas selama perjalanan kereta api Motis Nataru kali ini yaitu untuk kereta yang saya naiki memiliki kode sarana yaitu K3 sebagai kelas ekonomi. Angka 0 menandakan kereta ini tanpa penggerak atau yang artinya harus ada yang menarik rangkaian ini seperti lokomotif. Kemudian 07 sebagai tahun mulai berdinas tahun 2007 dan nomor 21 adalah nomor urut ke-21 serta kode JAK sebagai sarana kepengurusan oleh Jakarta Kota.
Kereta api Motis Nataru kali ini menggunakan kereta api ekonomi dengan kapasitas 106 penumpang dengan kursi 23 saling berhadapan dan adu dengkul. Ada juga rak bagasi di bagian atas, kanan, dan kiri yang bisa untuk menaruh barang bawaan. Lalu ada AC model seperti AC rumahan, sebanyak 6 buah AC dalam satu kabin kereta. Tidak lupa ada lampu yang terang di dalam kabin. Dan kalau ekonomi seperti ini sudah pasti tidak ada mode malamnya teman-teman. Kemudian juga dilengkapi tirai di setiap jendela. Ada meja kecil dan colokan listrik untuk cas HP, tablet, dan laptop. Ada juga fasilitas toilet di dalam kereta yang terdapat di masing-masing ujung bordes, yang bisa digunakan untuk buang air kecil dan besar. Dan tidak lupa untuk tren marknya punya kode E, yang artinya kecepatan dari armadanya bisa sampai 100 km per jam. Kemudian angka 37 sebagai berat kosong, rangkaian 37 ton. Dan 5 itu adalah jenis rodanya K5 teman-teman. Sekitaran jam 19:43 menit. Perjalanan kereta api Motis Nataru telah sampai di stasiun Cirebon Perujakan. Seperti normalnya kereta api ekonomi reguler, perjalanannya pun berhenti di stasiun Cirebon Perujakan teman-teman. Sembari menunggu jadwal keberangkatan, tidak lupa petugas juga mengisi ulang air toilet. Stasiun Cirebon Perujakan ini merupakan stasiun singgah yang bisa dibilang wajib bagi kereta. Terutama kalau stasiun Cirebon Perujakan ini bagi mayoritas kelas ekonomi, sedangkan Cirebon Kejaksan bagi mayoritas kelas eksekutif. Stasiun Cirebon Perujakan ini juga punya 2 percabangan jalur. Yang pertama yaitu yang berbelok ke kiri akan mengarah ke Brebes, Tegal, hingga Semarang. Sedangkan yang berbelok ke kanan atau perjalanan Motis Nataru yang tadi lewat mengarah ke Ketanggungan, Perupuk, Purwokerto hingga ke Yogyakarta. Dan gak lama lagi dari arah barat akan masuk kereta api Menoreh dengan rangkaian New Generation modifikasi relasi Pasar Senen menuju Semarang Tawang Bang Jateng. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Menoreh. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan stasiun Cirebon Perujakan, kami persilakan untuk segera turun. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta.
ya. Sekitaran jam 22:58 menit, kereta api Motis Nataru yang saya naiki ini akhirnya tiba di stasiun Pasar Senen. Dan untuk stasiun Pasar Senen ini merupakan titik pemberhentian terakhir bagi penumpang. Dan kereta api Motis Natarunya akan melanjutkan perjalanan hingga Jakarta Gudang, teman-teman. Kemudian untuk review perjalanan saya bersama kereta api Motis Nataru pada perjalanan perdana dari Jogja, yaitu untuk fasilitas yang didapat dan bisa dimanfaatkan selama perjalanan ini sudah memenuhi standar kelayakan seperti halnya kelas ekonomi subsidi, yaitu AC rumahan dan ciri khas kursi 2-3 yang saling berhadapan. Dan pastinya itu selama perjalanan tidak ada kendala sama sekali. Lalu untuk keunggulan yang lainnya sudah pasti bisa dipacu dengan kecepatan 100 km per jam seperti rata-rata kereta api komersial lainnya. Dan untuk pemberhentian di stasiun juga sedikit, jadi bisa memangkas waktu tempuh layaknya kereta kelas eksekutif, teman-teman. Dan waktu tempuhnya ini cuma 7 jam perjalanan saja, yang mana ini lebih cepat dibandingkan kereta api Bengawan, teman-teman. Dan ya, untuk pola operasi kereta api Motis seperti ini hanya berjalan di momentum hari besar saja. Dan untuk tahun 2024 beroperasi di masa angkutan Lebaran dan Nataru. Kereta api Motis ini waktu penyelenggaraannya pun terbatas, sehingga teman-teman harus memanfaatkan sebaik mungkin atau menjadwalkan perjalanannya sebaik mungkin agar bisa melakukan perjalanan bersama kereta api Motis seperti ini, teman-teman. Usai sudah perjalanan saya kali ini bersama kereta api Motis Nataru. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Semoga di kesempatan perjalanan saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan bisa dijadikan pilihan perjalanan yang terjangkau. Mungkin itu saja. Jangan lupa dukung terus channel ini agar update seputar perjalanan dengan transportasi umum. Sampai jumpa di video berikutnya.